Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial tentang mail merge. Ini adalah merupakan salah satu bagian dari integrasi Office. Mail merge biasa juga disebut sebagai surat massal atau surat banyak. Mail merge adalah salah satu fitur dalam Microsoft Word yang dapat dipakai untuk mempermudah kegiatan seputar persuratan atau kegiatan surat menyurat di perkantoran. Kenapa disebut surat massal atau surat banyak? Sebab mail merge merupakan surat yang isinya atau formatnya sama dan akan dikirim ke banyak orang. Jadi mail merge ini merupakan format surat yang isinya sama dan akan dikirim ke banyak orang. Fitur mail merge dapat menangani pembuatan 4 jenis dokumen, yaitu yang pertama surat atau letter. Kita misalkan undangan pernikahan, undangan ulang tahun, surat dan surat-surat undangan lainnya. Misalnya undangan untuk rapat, ya formatnya sama tetapi penerimanya yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah label surat atau biasa kita sebut mailing label. Kemudian yang ketiga yaitu envelope atau envelope. Kemudian yang keempat adalah directory, directories. Apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan mail merge ini? Hanya ada 2 bahan yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama adalah dokumen utama atau format surat yang nanti akan dibuat di Microsoft Office Word. Kemudian yang kedua adalah database-nya. Ya, kalau misalnya membuat surat undangan, berarti daftar penerima surat. Daftar penerima surat atau database ini bisa dibuat di Microsoft Excel, ya, Microsoft Excel atau Microsoft Access. Nanti yang akan kita praktekkan di sini adalah database yang ada di Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita mulai untuk praktekkan cara membuat mail merge. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan 2 file tadi. Jadi di sini ada file dari Word. Ini berisi tentang undangan. Kemudian ada juga database penerima surat. Sini akan berisi daftar penerima surat. Ini adalah format surat yang saya sudah siapkan untuk kita jadikan sebagai bahan praktek. Ini dibuat di Microsoft Word. Formatnya sudah jadi. Jadi isi dari surat ini akan dikirim ke database penerima surat. Di sini saya juga sudah membuat ada 20 orang penerima surat nantinya. Oke, bagaimana caranya untuk menghubungkan dari kedua aplikasi ini atau mengintegrasikan kedua aplikasi ini? Langsung saja kita menuju ke Microsoft Word format surat tadi. Langkah pertama adalah kita masuk dalam menu mailings.
menu mailings pada Microsoft Office Word. Kemudian di sini kita masuk di select recipients, ya. Kita akan memilih penerima suratnya. Di sini ada 3 pilihan. Jadi yang pertama yaitu tab a new list. Artinya kita akan membuat daftar penerima surat yang baru. Biasanya ini dimanfaatkan jika menggunakan Microsoft Access. Kemudian yang kedua adalah use an existing list, dan kemudian yang ketiga choose from Outlook contact, ya, dari Outlook, ya, dari kontak Outlook. Ya, karena daftar penerima surat kita sudah buat sebelumnya di Excel, maka di sini kita akan menggunakan yang pilihan ini, use an existing list. Kita masuk di sini. Kita langsung diarahkan untuk mencari, ya. Kita sekarang diarahkan untuk mencari file yang sudah kita buat di Excel tadi. Boleh juga diakses, ya. Jadi bisa juga database-nya, tapi database yang sudah dibuat sebelumnya dalam bentuk Microsoft Access. Oke, di sini saya menyimpan di sini. Ya, di sini ada database penerima surat. Langsung saya pilih. Kemudian ini saya open. Di sini ini akan muncul kotak dialog select table, ya. Di sini ini ada petunjuk perintah di bawah. Kalau kita mencentang ini berarti first row atau baris pertama dari datanya itu akan dijadikan sebagai kolom header, ya, nama kolom. Jadi kita centang ini karena memang di Excelnya tadi baris pertama itu digunakan sebagai judul. Ini kita langsung oke. Kalau kita sudah oke, maka tadi sebelumnya yang aktif hanya bagian sini saja, ya. Hanya ini ada hanya 4. Tapi setelah kita memilih, maka icon-icon yang lain sudah ada beberapa yang lebih banyak yang sudah aktif. Oke, langsung saja kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah kita akan menginsert field yang ada pada Excel tadi. Cara pertama adalah kita klik di mana kita akan memasukkan fieldnya. Jadi nanti kita akan masukkan fieldnya di sini. Kepada yang terhormat kita klik di sini. Kemudian kita masuk di field. Insert fieldnya. Di Excel tadi ini ada 4 judul, ya. Ini sesuai dengan judul yang ada pada Excel. Jadi di sana tadi ada nomor, nama, title, dan alamat. Oke. Pertama saya masukkan adalah title, ya. Kemudian saya berikan spasi. Kemudian saya akan menginsert nama, sehingga nanti ketikannya yang masuk adalah kepada yang terhormat, titlenya misalnya Bapak, kemudian nama penerima surat itu. Yang berikut di sini saya akan masukkan alamatnya saya juga insert fieldnya karena di dalam Excel tadi ada alamat. Kita masukkan alamat. Nah, kalau fieldnya sudah kita masukkan, maka kita bisa lihat hasilnya dengan mengklik preview result. Nah, kita bisa lihat di sini
ya, bahwa penerima pertama adalah yang terhormat Bapak Aris Al-Nabas di Gandang Batu. Penerima kedua, penerima ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya sampai di 20. Jadi sampai penerima 20. Oke. Nah, kalau sudah, ini berarti bahwa kita sudah berhasil membuat otomatis 20 halaman sekarang, ya. Dibandingkan kalau kita kerja manual, ketik satu-satu print, kemudian ketik lagi print, ketik lagi print. Kalau misalnya jumlahnya hanya 20 orang, itu masih kita bisa lakukan. Tapi kalau ratusan bahkan ribuan penerima surat, pasti kita akan kewalahan untuk melakukan itu. Sehingga sekarang secara otomatis sudah jadi 20 surat, ya, dengan penerima yang berbeda. Nah, kita langsung cetak saja. Kita bisa langsung cetak. Oke, di sini langsung saja kita pilih yang print. Kalau kita mau print, ada print dokumen. Nah, di sini apakah kita mau print semua? Apakah current record, ya? Current record artinya yang muncul di sini. Jadi hanya satu halaman, ya. Atau kita menentukan, ya, surat keberapa. Kita bisa misalnya dari 15 sampai 20, kita bisa masukkan di sini surat 15 sampai 20. Nah, ini kalau kita oke langsung akan memprint, ya. Jangan sampai cara memprint kita adalah dengan menggunakan Ctrl P. Jadi jangan di Ctrl P seperti ini, seperti biasa kalau kita memprint, tapi harus di print melalui icon finish and merge, pilih di sini. Oke, mungkin itu saja cara membuat mail merge di Microsoft Word, di mana database-nya berasal dari Microsoft Excel. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, silakan dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.